Hai, balik lagi bersama dengan gue Ikhwan Dokus dan loh ini kok kayak podcast 9 cerita. Ikhwan Dokus. Hai, balik lagi bersama dengan kami dengan gue Dokus dan dua rekan gue lainnya ada Brian dan juga An. Dan selamat mendengarkan kembali podcast Bicara Bisa Cerita bersama. Ya. Dari tadi matanya berada kesini terus nih, layar terus lupa. Harus ditutup nih kayaknya. Harus ditutup. Harus diabaikan, berarti harus diabaikan. Oke. Udah lama nih kita nggak ngobrol bareng. Nah iya, kemana aja kita? Iya, berapa minggu coba? Fans kita udah pada nunggu. Fans. Gimana kesibukan nih awal-awal tahun? Ya lumayan ya. Lumayan. Nih karena mulai praktikum, mulai kuliah kan jadi harus ya menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Tapi kayaknya kemungkinan akan normal lagi nggak nih? Kayaknya sih. Kayaknya akan offline lagi. Kayaknya gitu. Tapi belum tahu ya. Belum tahu ya. Keadaannya ke depan gimana. Tapi kan Bioper udah praktikum offline kan? Iya, Ya, udah. beberapa mata kuliah udah mulai ada praktikum offline langsung ke kelas gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang praktikum nih, ya Gak sih. gue pengen ini deh kita cerita meskipun bukan praktikum sih sebenarnya, lebih ke kegiatan-kegiatan kita waktu dulu di S1 terutama ya, karena kami kan belum S2, apalagi sudah S2. Terutama kegiatan waktu S1 yaitu di penelitian akhir. Ada nggak di pengalaman unik atau yang kan kita penelitiannya beda-beda nih, siapa tahu ada hal yang apa ya yang berbeda gitu sudut pandangnya, pengalamannya, atau hal menarik lainnya gitu. S1 ya? Seingat nggak S1? Taruh. S1 tuh lumayan. Setiap ini kan, setiap berapa tahun yang lalu pasti aduh lihat dulu. Lagi berpikir Pertanyaannya tuh harus yang udah jauh ya kan? menuju ke 8 tahun yang lalu. Iya. Lalu dulu tahun gimana yang belum lama nih lulusnya? Pengalaman penelitian S1. Dulu penelitian tentang apa? Kalau gue dulu penelitian tentang ini, pemeliharaan ikan bawal air tawar. Ikan bawal air tawar. Iya. Oke. Jadi dikasih perlakuan pencahayaan Oke. Ini di kolam atau di akuarium? di akuarium. Jadi eksperimen gitu. Jadi si ikan bawal ini dikasih pengaruh cahaya kan. Jadi supaya mengaktifkan hormon dia malam hari juga, karena kan dia kan sifatnya kan diurnal. Beraktivitasnya di siang hari doang, malamnya enggak. Nah, dikasih cahaya lah supaya merekayasa lingkungannya itu ini seperti siang hari, makanya jadi, dia seolah-olah tuh siang hari yang mereka lalui panjang banget. Nah, walaupun mereka nggak tidur jadi jahat ya. kayak memaksa jadi memaksa untuk ini. Oke, terus? Ya udah dikasih perlakuan itu, jadi malamnya dikasih makan juga. Tapi mau makan? Mau. Kasih makannya itu ada 4 kali dalam sehari. Jadi jam 8, kemudian jam 2, kemudian jam 8 lagi, kemudian jam 2 pagi. Berarti standby di situ ya? Standby. Di tempat. Gitu. Ada pengalaman ini nggak? Lampunya mati gitu. Kalau lampu mati nggak ada. Kalau horor Padahal ditunggu-tunggu ya cerita horornya. Kalau horornya enggak, cuman pengalamannya itu ketika pas mau samplingnya. Samplingnya tuh ngapain? Sampling yang dimaksud? Ya ngukur-ngukur. Ngukur dari sampelnya. Ngukur kayak nimbang dari si biotanya ya, bobotnya berapa pertambahan, untuk mengetahui berapa pertambahan setiap harinya gitu kan. Jadi di sampling itu setiap 10 hari sekali. 10 hari sekali. Semuanya itu? Iya, semuanya. Terus? Karena kan yang dipelihara juga sedikit, nggak banyak. Kalau banyak tetap aja bisa 10% gitu dari jumlah yang di sampling.
Ya udah. Ada satu ketika itu nggak ada temennya nih. Jadi gue sendirian sampling. Malam. Enggak. Oh, enggak. Pagi. Kalau sampling tuh bagusnya pagi atau enggak sore. Nggak boleh malam, nggak boleh. Kenapa nggak boleh apa takut? Enggak sih. Lebih enaknya ya kalau nggak pagi sore gitu. Oke. Waktunya juga enak kan. Nah itu gue sampling sendiri. Sampling sendiri. Ribetnya gimana kebayang? Iya. Ngambil ikan, Ngambil, nyatet. nimbang, ngukur, nyatet. Nah itu sendiri. Ada tuh beberapa kali. Kenapa Karena- sendiri? Yang lain kemana? Nggak ada yang bisa, teman-temannya kan juga penelitian. Oh, memang itu penelitian ini An sendiri. Iya, Oke. Berarti emang nggak ada yang lainnya yang bantu gitu. nggak ada. Ini nggak bantu. Apa itu? Pak, bunga. Itu mah belum ketemu. Oh, belum ketemu. Belum ketemu. Mikir dulu ini. Bunga setelah lulus, setelah di sini baru. Baru temu. Mm. Oke, terus? Ya gitu. Jadi gua kebayang capeknya ketika pas udah selesai sampling. Aduh, Itu capek. selama berapa bulan? Kayaknya 40 hari. 40 hari itu gua sampling sendiri sekitar 2 atau 3 kali. Oke. Tiap hari tuh samplingnya. Enggak, 10 Seminggu hari sekali. sekali, 10 hari 10 sekali. Lumayan ya. Lumayan. Buat yang belum tahu nih, An ini dulu S1-nya BDP ya? Iya. Budidaya perairan. Budaya. Jadi mainnya ya itu. Skala lab ya, penelitiannya kebanyakan. Betul. Tapi ini deh. Tadi kan lu bilang penelitiannya skala lab Mm-mm. di akuarium gitu kan. Iya. Itu nggak pernah ada kejadian listriknya mati. Oh ada Kemudian- pasti. Terus kalau mati gimana? Nangannya gimana? Genset. 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 Dihidupin genset. Kemudian ada juga yang kan pakai aerator kan. Nah aerator juga ada yang baterai. Ya. Oh, oke. Jadi ada antisipasi lah gitu. Oke. Kalau mati semua, kayaknya Penelitian ikannya gitu. pun juga ikan Ikannya mati. Listrik sih nggak agak, apa lampu sih ya yang agak susah kan, maki itu ya. Nah, Oke, itu. genset itu. Ada. Lumayan ya. Cuman untungnya nggak terlalu lama matinya. Jadi bentar, kemudian hidup lagi. Gitu. Dan bawal kan cenderung kuat juga kan. Dia nggak dikasih aerator dalam beberapa waktu juga masih kuat, masih hidup. Kalau nila atau yang lain ada. Nyelam. Kayak beda ya. Ada kalau mau lebih kuat carinya lele. Nah lele, aduh, Nggak usah kasih makan, Nah. makan temennya. taruh di septic tank gede ya. Pasti gede dia. Banyak Gitu. makanan. Nah, itu. Kalau Brian gimana nih pengalaman S1 dulu waktu penelitian? Kalau gue kan S1 itu penelitian ngambil sampel di Cilacap. 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 Cilacap Jawa Tengah ya? Pantai, ya, Jawa Tengah. Pantai Bidara Payung. Hmm. Jadi, ini gue jadi inget banyak nih. Waduh. Karena ini lumayan menarik ya. Oke. Karena ini gue kan ikut proyek dosen Pak Ali waktu itu. Nah, jadi ke sana itu sebenarnya kan genetik nggak perlu banyak sampel. Iya. Tapi karena Pak Ali perlu untuk disertasinya, jadi saya sampling per bulan ke sana. Nah, mulai dari berangkat, gue bawa 2 full box sendiri. Gue selalu sampling itu sendiri. Berdua pernah, tapi itu jarang banget. Karena memang anggarannya kan untuk sendiri kan. Nah, jadi gue bawa full box sendiri. 2 nih. Dan itu Kanan kalau kiri. pulang penuh. Bayangin, penuh. Ada es. Nggak ada es, tapi Oh langsung alkohol. alkohol ya. Oh iya ya. Nah, ya nggak penuh banget ya, cuma berat itu kan. Untuk sekarang gue ngangkat pun akan bilang berat kedua. Nah, gue dari kampus naik KRL, enggak deh, dari kampus minta diantar temen Ke ke stasiun. Stasiun. Nah, dari stasiun gue naik KRL. Mm-mm. Oke, berangkat tuh nggak rame. Nah, pas pulang itu rame. Keretanya. Ini Dokus, ya. Kan lo anak kereta kan ya, Iya. tau lah ya. Angker. Angker. Yang zaman dulu kan masih penuh banget sesak Iya. gitu kan sebelum pandemi. Nah itu gue bawa 2 full box. Kan gue kedesak-desak tapi kaki kan nggak bisa gerak-gerak kan. Akhirnya gue duduk di full boxnya kan. Terus ada ibu-ibu yang apa ya, yang kayak Nggak ada tempat gunjing gitu duduk. ke temennya, itu kok duduk sih di bawah gitu ya. Gue karena saking capeknya berat, terus ya udah duduk aja lah, gue bodo amat. Nah, terus gue karena kesana kayaknya 5 kali ada deh gue kesana. Jadi gue udah nyobain kereta mulai dari bisnis, eksekutif sampai yang ekonomi itu ada yang
kereta Serayu kalau nggak salah, itu muter Bandung dulu, lama banget, 12 jam lebih. Jauh loh muter Bandung Ya, dulu. awalnya kan ya kalau yang bisnis eksekutif itu 8 jam, itu sampai 12 jam. Kan lama banget, entah 8 jam lupa, pokoknya segituan lah. Nah, nyobain dari Jatinegara, terus Senen, kemudian Jakarta Kota dulu ada loh. Oh iya. Berhenti di Jakarta Kota. Terus kan di Jakarta Kota agak ketat, dibuka. Ini apa gitu kan? Kan bawa alkohol kan? Gak boleh bawa alkohol. Terus gimana? Terus waktu itu apa ya? Saya tumpuk sama botol-botol kosong. Jadi nggak kelihatan alkohol. Dia di bawah itu berarti. Tapi masalahnya coolboxnya itu bau sampel bau alkohol. Terus akhirnya dibukain. Ini Pak nggak ada apa-apanya. Akhirnya aman. Lolos itu berarti? Lolos. Terus nyampe sana itu kan saya naik dari stasiun naik ojek ke tempat nelayannya. Oke. Nah nelayannya itu rumahnya dulu kena tsunami. Kan tsunami gempa Jogja. Gempa masih ingat kan? Jogja. Itu Cilacap tsunami. Kena. Terus dapat bantuan dari pemerintah rumah panggung itu. Nah di rumah panggung itu saya nginep di situ. Ya tidurnya ya di lantai doang. Nanti rumah panggung. Terus kan ya kita kan mahasiswa ya. Jadi nyampe sana disortir, dipilih satu-satu gitu kan, ditaruh di ininya botolnya. Itu sampai jam 12 malam sampai nelayannya tuh ngeliatin aja. Tidur dulu ya Mas. Kok belum selesai. Sendirian itu? Ya sendirian. Kan yang lain di kamar kan, si nelayan sama istrinya sama anaknya 3 waktu itu. Nah terus karena sering kesana nih, kita itu nyarinya kadang sore, kadang pagi gitu, siang jarang gitu lah. Karena kan nyari undur-undur laut nih sampelnya. Undur laut itu harus mataharinya itu jangan pas di atas, karena itu pakai bayangan itu kalau di nyorok. Kalau pas di atas kelihatan bayangan langsung kabur. Bukan apa kita nggak ngelihat tandanya. Jadi kan misalkan matahari di sana, kita nyoroknya mendekati matahari. Jadi gitu tuh pakai apa ya? Sorok di pasir pantainya digini. Nanti kalau ada hewannya turun ke laut dia duk gitu. Oh, jadi dia di dalam pasir. Di dalam pasir. Jadi kalau duk langsung kita ambil pakai tangan. Jadi nggak ada alat tangkap ini. Jadi manual ngambil. Jadi cuma kita dorong dulu pakai alat, terus pas dia keluar Tak ambil. Nah, itu kan saat air naik air bilas itu ombak turun lagi. Nah itu kita sorok. Nah matahari dari sana kan kelihatan tuh. Kalau pas di atas nggak kelihatan. Nah itu sore-sore agak 30 meter sih. 30 menit dari rumah nelayan itu. Lumayan ya, jauh berarti. Naik motor di pasir. Kita motor gitu kan cepet kan. Di pasir sampai mau jatuh-jatuh gitu kan. Bapaknya tapi santai aja kan udah biasa. Nah ada suatu ketika itu udah maghrib. Ada orang pacaran. Di pantai situ. Pantai, kan pantainya rame kan. Ada yang, ya kan kita jalan 2 kilometer. Nyusuri untuk ngambil undur-undur laut. Nah, ada gundukan itu, kita ngumpet dong di belakang. Tuh lihat tuh, lihat. Ngapain mereka? Ya biasa lah pacaran ngapain dia di pantai. Terus, nah itu kan lucu tuh. Terus waktu itu sempat bocor. Apanya? Coolboxnya? Bukan, ban motor. Ya kita kan jalan kan. Bayangin dari pantai yang jarang penduduk, cuma sawah-sawah, kita nuntun tuh. Nah, itu nelayannya itu sama istrinya itu apa ya, cinta mati kayaknya deh. Coba bayangin, makan 1 piring untuk sekeluarga. 1 piring. Kan ada piringnya itu pakai nampan gitu gede. Makanya bareng. Jadi satu nggak makan, yang lain nggak makan. Nggak, suami istri itu nggak pisah piring. Oh gitu. Dan masaknya itu istrinya nggak pakai micin gitu nggak pakai. Jadi benar-benar masaknya itu bumbu alami, terus makan sepiring bersama. Ya kecuali anak yang cowok udah gede kali ya, udah ngerti kan, dia sepiring sendiri sih. Cuma anak yang 2 yang kecil, itu bareng. Sampai sekarang loh, sampai saya kesana tahun lalu masih kayak gitu. Nah terus itu apa coba yang dilakuin ibunya waktu itu? Nyamperin dong, kita disamperin, ibunya ngendong anaknya 2, satunya lagi diajak jalan bareng. Sambil nangis, bayangin. Itu karena kita pulang lewat dari maghrib. Kan makanya dia ini ya? Iya. Khawatir mungkin Khawatir, karena memang saking ininya ya. Karena kan bapaknya itu dulu pemain film. Pemain film yang kolosal tuh yang jadi prajurit. Kayak film Angling Dharma iya, gitu. Itu bener, Angling Dharma. Dia
salah satu jadi prajuritnya gitu. Jadi kan mungkin secara fisik oke lah, nggak kayak nelayan biasa gitu kan. Nah itu jadi istrinya kan dulu TKW gitu kan, pulang terus mereka nikah gitulah, pokoknya gitu. Lucu banget disamperin. Ada aja ya, dapat pengalaman yang ketemu nelayan yang ya latar belakangnya beda banget. Jarang Beda soalnya banget. ketemu nelayan yang kayak gitu kan, yang pernah main film gitu meskipun nggak jadi Main tokoh film utama. lucu banget. Iya. Dibayar berapa ya dulu, 70.000 atau berapa? Prajuritnya dulu. Jadi prajurit yang bawa perisai, Iya, bawa apa tongkat gitu kan. Terus ada satu lagi nih, waktu itu gue berdua nih sama Wahyu Muzamil, Bang Wahyu. Sekarang dosen juga di Umrah. Nah, waktu itu kita berdua ke sana, terus hampir ketinggalan kereta. Karena kita nggak ada ojek, cuma motor bapaknya doang. Oh, pas mau berangkat balik. Mau baliknya. Nah, jadi itu kita kan bawa box. Kalau kita bertiga nggak bawa barang kan langsung enak kan. Iya. Kita bawa box 2, terus bawa tas, gitu kan. Karena kita nginep sehari 2 hari biasanya. Nah, itu cuma ada satu motor bapaknya doang. Dan itu jauh banget dari stasiun ke ininya. Ya 30 menit, 45 menit lah. Itu kan jauh. Untuk ukuran di daerah. Dan Karena apalagi dengan waktu segitu berarti kan nggak macet di sana. iya, nggak macet, betul. Jarak Itu dia. tempuhnya emang Paling jauh berarti. ada beberapa jalan di tengah sawah yang agak jelek. Tapi yang lain aspalan semua. Nah, itu gue sama Bang Wahyu, Bang, gue aja yang bawa motor. Kan dia orangnya kayak gitu ya, maksudnya. Kenal gak sih? Enggak, ya? enggak. Orangnya agak Tahu namanya doang. slowly gitu lah, lelet gimana itu kan. Gue aja yang bawa. Ngebut nih. Sampai sana, gue nurunin Bang Wahyu dulu. Bang, nanti bilang ke itunya jangan berangkat dulu. Nungguin dulu. Terus gue balik lagi. Dulu nggak kepikiran taruh motor di stasiun terus gue tinggal pergi kan. Ya mungkin karena nelayan ya. Jadi nggak mikir, gue juga nggak mikir nggak enak lah masa tinggalin motor. Iya. Gue balik lagi jemput nelayannya. Terus gue diantar nelayannya ke stasiun Aduh, gitu. balik. Jadi gue nyampe sana, Bang udah berangkat belum? Belum Gus, ternyata itu gue nyampe itu kurang 5 menit 5 menit sebelum berangkat. Tapi keretanya telat 30 menit. Oh, akhirnya di sana juga untung. duduk. Gue nggak telat dan keretanya malah yang telat kan. Keretanya untungnya telat. Coba kalau enggak, aduh. Gila itu kacau banget. Kacau. Kalau gua dulu tuh penelitian ke Pelabuhan Ratu. Bareng sama Bang Agus juga pernah, bareng sama Brian. Iya, bareng juga. Karena Ini pasti proyek juga nih. proyek itu. Nah, kan, Proyek bener. salah satu mahasiswa S3 dulu ya, S3. Nah, ada Brian, kalau pertama kali itu pertama kita naik mobil ya ke sana ya. Iya, Ya, sama mulai. mulai. Nah, Apa mulai? si itu Nevi. Emang enggak, saya enggak ikut sama Oh, enggak ikut, Kanevi, Mas. enggak. Kalau Kanevi itu berarti 1 tahun sebelum saya. Ya kan dia 49 ya. Iya, karena kan penelitian di tempat itu 2 tahun kan. Di angkatan 49, Kanevi dan kawan-kawan, terus angkatan 50, saya cuma berdua di situ. Nevi dan mantan pacar istri saya. Ya kan ya, Wan, ya? Nah, kalau dulu Bang Brian kan lumayan jauh ya ke daerah Jawa Tengah. Anton di kampus berarti kan. Di kampus. Kalau gue yang perjalanan tapi nggak terlalu jauh juga, tapi nggak deket-deket juga, ke Pelabuhan Ratu, ke Sukabumi. Jadi dari Bogor ke Sukabumi, pas pertama kali berangkat tuh bareng sama mahasiswa S3-nya itu, Paru Dialek, bareng sama Brian, sama bareng sama pacar gue. Jadi gue penelitian bareng sama pacar. Asik. Nah, kami tuh di sana, penelitian kami tuh fokusnya di ini kan, di lobster, objek kajiannya lobster. Itu pun jadi pertama kali dah dalam hidup yang bener-bener menghandle lobster gitu. Pertama kali megang lobster itu kan nggak ngerti ya. Ini megangnya tuh harus dari arah mana gitu kan. Kami sampai beli ini, beli sarung tangan, enggak, ya sih beli sarung tangan, tapi sarung tangan motor buat motoran. Nah, kami pakai sarung tangan pas pertama-tama kan untuk megang segala macam. Sedangkan kalau ngeliat bapaknya tuh yang jaga di sana, dia Nggak mau pakai apa-apa. nggak pakai apa-apa, udah ambil gini-gini aja. Sedangkan kami, aduh. Soalnya ngeri banget, ngeri kena ini ya, ini apa?
Telepon. Antenanya tuh, antena. antenanya yang panjang banget. Karena kalau kena nggak langsung sakit, cuma lama-lama tuh merah-merah pada luka. Oh, Dan tangan gua kan lumayan sensitif kalau kena goresan-goresan kan. Nah jadi pas pertama kali sampling di sana, wah ini nih tangan pada merah-merah nih. Karena kena kakinya lah, kena sumutnya lah, atau kena duri-duri di badannya lah. Wah itu pas pertama kali kaget tapi seneng. Turun. Kaget tapi seneng. Senengnya karena itu. senengnya karena ada Ya. kan pengalaman berdua jadinya kan. Pas pertama nggak cuma berdua. Ya Itu- maksudnya ada lah Iya. berdua pengalaman. Tapi selanjutnya beberapa bulan setelahnya kami berangkat berdua. Tiap bulan ya ke sana ya? Tiap bulan ke sana. Berapa bulan? Setahun ya 6, tapi 6 bulan. 6 tahun ya. Saya 6 bulan. kesananya 6 bulan. Tapi penelitian yang itunya Setahun. setahun. Hmm. Nah saya tuh, gue waktu itu pertama kan naik mobil bareng Pak Rudi Aleknya kan dengan Brian. Sisanya tuh kami ada yang naik motor Berdua? berdua. Iya. Waduh. Kayak kita emang kayaknya dulu itu nggak manja-manja ya sama. Pernah naik motor, pernah juga naik bus. Naik bus. Karena pas kalau nggak salah pas sampling kedua tuh di bulan kedua, gue naik motor. Hujan ya? Hujan. Itu dari berangkat sampai sana Parah soal hujanan. jalannya kan juga naik turun. Jalannya tuh naik turun gunung-gunung gitu lah ya. Kan pernah ya ke sana udah. Pernah. Itu ngeri, apalagi naik motor pas lagi kondisi hujan. Wah itu ngeri banget. Benar. Sampai sana tuh kami kehujanan. Selesai sampai sana, sampling segala macam. Pas sore pulang hujan lagi. Jadi seharian tuh badan basah. Kedinginan dong. Untung berdua. Oh, nggak kedinginan jadinya ya? Iya. Itu kedinginan di jalan. Kami tuh sampai berhenti di jalan. Untungnya ada salah satu rumah makan gitu yang jual soto. Akhirnya kami turun beli soto dulu buat ngangetin badan. Dan itu enak banget makan soto rasanya. Karena saking dinginnya kan. Di jalan tuh udah gitu-gitu. Lagi Lapar naik juga motor nggak tuh? anginnya. Hah? Lapar juga Enggak nggak? juga. Makanya enak. Iya bener. Apalagi berdua. Ngontrak ya. Pak. Iya. Makanya tuh waduh. Naik motor sampai pulang pergi kehujanan pernah. Naik bus juga kami pernah. Kalau naik bus jauh lebih santai. Bisa Cuma- tidur. Bisa tidur. Cuma PR-nya adalah ini ngepasin Angkutan. jam sama angkutannya aja. sama ya. Kan nggak leluasa kalau naik itu kan. Iya benar. Kita harus ngikutin jamnya mereka. Telat dikit ketinggalan, lama dikit nanti Nunggu jauh lebih lama. lama nunggunya. Habis itu ngojek dong dari terminal. Dari terminal ke tempatnya ngojek. Nah itu tuh harganya tuh Beda-beda ya? beda-beda. Ojeknya? Misalnya terminalnya di rektorat ya misalnya. Hmm. Kalau dari rektorat kita mau ke FPIK, kita langsung turun dari terminal langsung naik ojek, itu harganya bisa dipatok 20.000. Tapi kalau kita mau jalan sedikit dulu ke LSI, naiknya dari LSI gitu, paling cuma 5.000. Oh gitu. Cuma jalan dulu 5-10 menit. Nah, nanti kalau naiknya dari situ cuma 5.000. Bahkan mereka mau 5.000 nganter berdua tuh dengan banyak tentengan mau. Itu ojek motor. Ojek pangkalan motor gitu. Cuma mereka biasa yang di terminal tuh selalu matok harganya gede. Karena mungkin orang baru datang gitu kan. Kalau yang di depan kan pasar juga kan depannya. Iya. Dan kami tuh waktu pertama kan nggak tahu, naik dari langsung terminal bang. Turun langsung naik. Mikirnya buat kami masih normal harga segitu. Karena kalau di Bogor dengan 20.000 ya masih normal lah gitu. Iya. Cuma pas pas mau baliknya dari tempat pengumpulan lobster balik ke terminal, nanya gitu berapa? 5.000 juga nggak apa-apa deh. 5.000 boleh ya, ayo naik. Oh gitu. Kami jadi bingung. Masa mau ngasih 5.000 doang buat Nggak berdua? enak. Iya nggak enak. Iya. Jadi tetap dilebihin. Makanya beberapa Itu berarti ganti-gantian nganternya. nganternya tuh tergantung. Ada berapa motor dulu ya? Kalau mereka ada 2 motor langsung. Langsung. Kalau nggak ganti-gantian. Oh. Biasanya itu 2 motor. Jadi mereka ada 1 motor, terus nunggu siapa lagi, langsung jalan gitu. Dan 1 orang 5.000 gitu. Mau gitu. Coba kalau di sini dengan jarak yang lumayan belum tentu mau orang, dan apalagi Iya. jalannya tuh emang jelek, jalan ke arah tempat pengumpulan lobsternya. Dan salah satu pengalaman enaknya penelitian lobster adalah Makan. lobster. Aduh, gue juga pernah tuh. Jadi Enak lah makan lobster. lama-lama iya
makan apapun lah, kita makan bakso kebanyakan juga nggak enak gitu kan. Tapi pas awal-awal Enak ya. coba ini Tapi kalau cuma sebulan sekali nggak apa-apa, enak. sebulan sekali nggak apa-apa, enak. Apalagi ibaratnya megang lobster pertama kali gitu kan, ngehandle lobster pertama kali, nyobain lobster pertama kali. Terus ada juga di bulan keberapa gue lupa, pas lagi sampling ke sana bareng Brian, bareng Pak Rudi Alek juga yang mahasiswa S3 itu, kami pernah makan duren. Ingat Oh nggak? iya. Makan duren sampai waduh Ton, itu rasanya. Juga. Enak dong makan durian. Dan untungnya semua yang ikut semuanya suka duren. Oh. Jadi surga banget. Sampai gimana rasanya? Napas itu batuk, tahap, Baunya durian. aromanya duren. Saking kebanyakan. Saking kebanyakan. Banyaknya. Itu satu orang kira-kira berapa habis? Berapa ya? Nggak inget deh, orang ngebuka Udah banyak. lama. Ngebuka Asal dibuka duren. langsung dimakan bareng gitu. Buka makan bareng. Jadi, Ngebayangin. tapi ini ya enaknya karena semuanya suka duren, jadi nggak perlu ngerasa nggak enak. Kadang kan ya. ada orang yang nggak suka duren, jadi kita agak nggak enak kan, aduh gua makan dia jadi jauh gitu kan. Bauan. Nah, Kemarin di Banyuwangi juga ini loh, pesta durian loh. Banyuwangi? Waktu yang Rajungan itu, nggak ikut sih Antal. Ya, kita kan ke sana ya. Oh kita kan ini ya sih ke Banyuwangi, kalian ke Iya, Pantura. oh iya. Iya, Itu sama-sama. lagi musim durian loh di Banyuwangi. Oh, Tapi kita nggak ada duriannya. pesta. Kita makanannya makanan yang lain aja. Iya. Makanan-makanan ini ya. Makanan di pinggir-pinggir. Nah, salah satu hal ininya lagi, pas tadi yang berangkat bareng Brian sama Pak Rudi Alek yang makan durian banyak. Malamnya kan kita makan ikan di rumah makan gitu kan, pinggir jalan, ya enggak? Soalnya gue sering banget ngelawan ratu banyak banget. Kalau gue inget banget karena Gimana? itu tuh di situ kita makan ikan, cuma nasi, ikan goreng gitu sama sambel. Cuma rasa sambelnya dan kesegaran ikannya tuh masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Budi. Masih ngiler banget mau nyobain sambel itu lagi di sana gitu. Padahal ikannya cuma ikan digoreng doang, tapi Sekarang masih ada nggak itu kira-kira? nggak tahu deh. Deket hotel sih itu, turun dari hotel keluar belok kanan dikit ada rumah-rumah makan gitu pinggir jalan. BTW ini loh, Dokus, yang kalau lu turun dari bus terminal, jalan dikit itu turunan pas setelah terminal itu ada yang pasar itu, ada yang jualan cumi bakar loh. Oh iya, Itu gue selalu beli di belum situ. pernah nyoba tuh. Karena itu enak banget. Cumi bakar enak ya? Gue belum pernah nyoba. Cuminya gede, masalahnya bukan yang kecil-kecil itu, gede. Iya lah, kalau yang kecil-kecil, Yang segede apa ya? Jadi yang kayak kemarin nggak, yang sampel terakhir. iya. Tapi dia yang bertelur yang ada isinya gitu loh. Oh, Dan itu dijualnya dipotong-potong itu. dipotong-potong. Oh, Dalam bentuk potongan ya, berarti kan gede kan. Ya. Kita dibelinya cuma sepotong gitu loh. Lumayan berarti ya. Mati ya. Iya nih. Emang gitu dia kan kalau udah berapa menit mati. Ke laptop aja kali ya, DMI ya. Nah boleh. Nah, Kita ganti ini ya guys ya. Background. feedback nih. Nah gini aja nggak apa-apa. Nah ini ya, kita ganti. Ganti background. Ya itulah pengalaman waktu dulu penelitian gitu ya. Tapi enak ya kayaknya kalau penelitian itu sampling ke lapangan. Itu justru yang banyak pengalamannya di situ. Soalnya. Iya. Gue dulu yang 2019 itu hampir 2018-19 hampir sebulan 2 kali ke lapang di tempat yang berbeda. Waduh. Makanya dulu sempat dapat teguran juga kan karena sering lewat. Karena sering keluar Iya. ya. Aduh. Kalau di ini Ternate kan yang ikan-ikan bakar itu benar-benar seger. Gila, yang kalau misalkan di Pelabuhan Ratu masih inget, nah lalu gue ingetnya yang di Ternate. Benar-benar seger. Aduh. Belum pernah sampai sana Parah. kayaknya. Belum. Pernah sampai sana. Belum. Nah, sambelnya itu sambel ini, asam kenari. Kenari.
Belum pernah ya makan kenari? Belum. Dulu gue pernah bawa deh kayaknya biskuit yang kenari yang keras. Biskuit kenarinya pernah kan, sambelnya belum. Nah, sambalnya dari kacang kenari itu. Gitu lah. Biskuit kenari, kayaknya pernah nyoba deh. Iya pernah. Pernah kali. Ini jam berapa ya jadi lapar gue? Oke deh, mungkin itu dulu pengalaman waktu dulu kita sampling, pengalaman penelitian waktu semester 1 gitu ya. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa sharing turun lapang lainnya. Oke. Ya kan? Pasti ada lah cerita. Ada kayaknya. Adalah. Pokoknya terima kasih telah menyaksikan podcast Bicara. Jangan lupa podcast Bicara bisa disaksikan di YouTube channel gue Ikhwan Dokus, di YouTube channelnya Brian, Agus A. Hakim. dan YouTube channelnya Anthony. Ini musik. Oke, terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye.